lagi mohon maaf karena tidak maksimal ya. Kedengaran nggak itu kajiannya? Bunda, ya, keras, iya. Suaranya kurang keras, Bunda. Suaranya karena itu yang di masjid ya. Ya. suaranya kurang jelas, Bun. Ada deket ya. Tapi apa ya? Kayak jauh suaranya. Bisa memulai ya. Ya. Sudah jelas ya. Halo. Sudah jelas halo. Belum jelas, Bunda. Belum, Bunda. Suaranya tuh jauh, Bun. Terus kayak ada orang ceramah ya. Jadi balapan suaranya. Ini saya mah nggak dengar penjelasan nih kata ini ya. Yang di dekat di sebelah itu kencang banget ya. Setelah itu kita mulai untuk bahasan dari ini ya. Jadi kemarin baru ini ya para pengantar ya perkenalan. Sesuai jumlah peserta di sini Delapan, Bun. ya jumlahnya berdua 8. di sini ada 28 ya. 28. Nah, ini kalau saya lihat ini dari berbagai daerah ya. Ada Pati, Semarang, Bilali ada ini ya di Nabila Ami ya. Bilali ada. Ya, Ada tuh Nabila. ya. Videonya di Mbak. Kalau pas itu ya pas saya mulai ini ya semuanya harus online ya fotonya. Ya khawatir nanti malah tidur semuanya ini. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian ada yang dari Tegal, Grobogan, Pemalang, Klaten, Simon, ada yang Bilali, ada 2, ada di Irmawan, Win. Kemudian yang lain ya yang banyak nih ya Semarang, Demak, Purwodadi dan Batang juga. Oh kemusuhan ada wilayah kemudian Jepara ya itulah beberapa daerah tergabung di sini. Ini kelebihan ya kelebihan untuk pembelajaran daring. Jadi terima kasih guru yang baru pertama mengikuti perkuliahan ini. Saya selalu motivasi untuk tetap semangat ya. Tetap berjuang ya semaksimal mungkin dan awal dari
kesuksesan. Jadi saya hargai perjuangan beneran, sudah mau masuk di sini karena tidak sembarang. Mungkin hanya niat saja tapi tidak daftar. Nah, kan juga nggak mungkin. Dan saya lihat ini background pendidikannya ini banyak masih SMA ya, SLTA. S1-nya ada 4 bulan. Ada S1 pendidikan agama Kristen. Ini ya yang saya kemarin ya. Di Julia ya. Ada nggak ini Julia? Biasanya kan jam ini jam di gereja ya. Julia. Jadi sibuk apapun kalau itu bisa online, bisa mendengarkan walaupun sekedar mendengarkan. Ini masih ada yang masuk ya, saya berikan peluang dulu. Solikin ada yang Bapak ya ini ya, dari mana nih Solikin ini? Bun, maaf suaranya gak jelas nih Bun. Solikin. Nggak ada ya Mbak Irma ya, di sini nggak ada ya, belum masuk. Ya nanti dicek ulang lagi gitu. Jadi yang saat ini sudah Bun, kalau Pak Solikin memang belum ada di daftar yang kemarin. Baru bergabung hari ini. Dan nanti dilengkapi ya Mbak Irma ya. Ini yang sudah Ini Bunda, ya Bun, nanti saya lengkapi. iya, kayaknya kemarin nggak ada ya dia. Nama Pak Solikin. Mungkin Bunda, yang kemarin Pak Solikin memang belum hadir, baru hari ini beliau hadir. Pengen ya. Jumpa ya Pak. Ya, gimana Mbak Irma? Maaf Bunda, untuk yang kemarin, minggu kemarin memang Pak Solikin belum hadir. Untuk minggu ini beliau baru saja hadir, jadi belum masuk ke daftar yang kemarin saya kirim ke Bunda. Bun, yang namanya Pak Solikin itu saya Bun, Purnama Bun, belum ganti nama akunnya Bun. Oh alah. Oh maaf Bunda, ternyata yang Pak Solikin itu Bunda Purnamasari Bunda. Halo? Ya. Kemarin sudah 28 ya, itu sudah masuk Pak Solikin belum? Maaf Bun. Maaf Bunda. Maaf Bun, ternyata Pak Solikin itu Bunda Purnamasari. Halo? Ini banyak diemnya ini ya. Bun, maaf suaranya tuh kurang jelas, benar tuh kayak nomor segitu. Ini malah ada yang keluar Purnamasari.
itu ternyata Bunda. Oh, oke. Cuman ini pakai linknya itu ya, pakai itu ya. Oke, gitu. Pakai namanya orang lain, Bunda Nurmasari tadi. Terus coba, oke. Itu milik tenang lain ya. Bisa dengar? Maaf Bun, belum jelas Bunda. Terima kasih semuanya tadi untuk data ini sudah maksimal ya ini ya, nanti setiap pertemuan ini sudah ada 26, jadi yang di sini nanti dicek negara di kemarin dan yang sepada ya tetap ya. Kemarin ada yang japri saya itu sepadanya nggak bisa, nah mungkin ini terkendala dengan ini ya apa, mohon maaf ya, belum selesai administrasi ya, mungkin belum bayar. Nah ini memang nggak bisa kita sepada ya, di absen kan di sepada, mungkin ngikutin ini absen di sini pembelajaran, nah ikuti terus tapi sepadanya nggak ada ya, itu juga kendala bedanya ya. Harus dua-duanya harus sesuai. Ini pentingnya saya menunjuk PJ-nya yang mewakili saya, membantu saya mencatat data. Ini ya biar adil. Kadang dengan absen di sepada tapi tidak di sini. Jadi Bunda. untuk hal-hal yang nanti menjadi sebuah akan nilai ya, meskipun nilai itu ya satunya ya, penting dengan bisa kuliah di sini yang pertama dapat ilmu, tambahan atau belajar yang belum benar-benar lakukan di sekolah ini. Oh ternyata di sekolah dulu main kayak gini, semalam kayak gini ya. Kurang jelas ya suaranya ya, belum? Ya, jadi bisa ini ya, bisa sharing ya. Bisa sharing, nanti bisa lebih baik lagi yang sudah ngajar, yang belum ngajar ya nanti bisa ada tambahan hal yang baru yang harus penjenengan lakukan, misalnya apa jadi masuk di sekolah, nah itu baru ngajar untuk tahu persis cara mengajar yang baik. Itu ya bisa diterima ibu semuanya. Saya Bisa Bun, Ya, masih kedengaran sedikit. suaranya tidak jelas sekali. ya, halo. Iya balapan ya sama yang di luar itu. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kalau sudah saya tanyakan materi nanti bisa dicerna lagi ya. Mau kenceng ini juga kalah ya sama Pak Kiai. Yang kedua tadi tujuannya bisa nambah ilmu. Yang kedua ini saya yakin ya semuanya sama menjadi pijakan kesuksesan ibu semuanya. Nah saya lihat tadi ijazahnya belum ada yang linear PGTK ya, sudah ngajar. Ini ada nggak yang ngajarnya di mana? Udah ngajar, ini semuanya sudah ya. Ada yang belum, ini memang belum ngajar atau belum terisi ya? Oh memang ini kosong. Harap ya. Maaf Bun, yang 2 itu memang kosong Bunda. Yang 2 itu memang kosong, tidak ada Tidak.
Iya, di daftar kosong ya. Jadi mungkin apakah belum ngirim data atau memang ya, belum ngajar ya. Jadi ini sebagian besar sudah ngajar, terima kasih. Nah, ini senjata ibu-ibu semuanya itu harus linear, harus sekolah PG TK, PG PAUD ini kan, supaya nanti dia tidak sia-sia. Mungkin kemarin ada ya yang umurnya ini nggak ada umur ya, lahiran itu pas saya mulai jadi guru ya. Sudah lama ya, tahun 2008 kemarin siapa ya namanya, angkatan 2008 masuk di TK mana ya, saya lupa, itu kelahiran 84 ya, sudah 31 ya, 40 tahunan, itu ternyata belum ini ada. Itu saya Bunda. Apa? Itu saya. Oh ya, Mbak Nur Iya. ya. Masih cantik ya, udah 40 tahun ya Mbaknya. Sebenarnya itu kelahiran 85 Bunda, cuman nggak tahu ya Bapak yang bikin itu jadi dibikin 84 gitu. Oh iya. Tapi yang pun sebut juga sih. Enggak apa-apa ya. Memang dulu seusia segitu kurang kita ya. Waktu saya itu juga kakak sama adik itu mah tua yang adik di jasa itu ya, karena mungkin dulu orang tua kan nggak begitu ini ya mencermati ya. Ternyata ini setelah pada jadi pegawai itu yang pensiun duluan malah yang adiknya yang diuntungnya itu ya Mbak Nur Afifah ya, terima kasih ya sudah ini berjuang ya, semangat ya. Mbak Nur Afifah ini kemarin dari apa ya ijazahnya kok Mbak? Nah, ini sayangnya nggak saya simpen dulu. Dari Kudus ya, tapi Darul Qur'an SMA ya Mbak Afifah. Iya Bun. Kemarin yang sudah selesai ya pengalaman di Kudus ini untuk yang dari SMA itu maksimal 7 semester. Yang SM maksimal ya, maksimalnya tapi mungkin kurang. Yang dari S1 apapun itu hanya 3 semester. Nah, jadi kemarin saya ngajar yang ini ya di 2 itu sudah semester 2 ini sudah selesai teorinya, jadi tinggal skripsi. Di semester ini teorinya habis, nanti semester yang akan datang mulai bulan Agustus itu semester 3 itu tinggal skripsi. Maaf Bun, Nanti suaranya kurang jelas Bun. kurang jelas ya. Ya kurang keras Bun. Iya. Ini tepat, jadi 3 semester itu selesai. Jadi bayarnya juga ngirit ya. Tapi ada pengalaman yang dulu di tempat saya itu banyak. Itu sudah di 2 UNS ya, itu izin belajarnya nggak punya. Akhirnya ini kenaikan pangkatnya nggak bisa. Akhirnya sekolahan di Inggris. Nah ini sebenarnya 3 semester selesai, tapi karena mereka itu ya sibuk atau memang nggak kayak ya, sehingga mundur-mundur ya. Itu kan kesalahan pribadi ya. Tapi untuk aturan yang S1 itu 3 semester selesai. Yang di 3 kayaknya berapa ya? 4 semester kalau nggak salah. Semester. Kemudian yang SMA itu 6 kalau nggak salah, atau maksimal 7 ya. Tapi nanti dihitung saja ya. Yang baru masuk ya, yang masih muda apalagi ya. Ini tetap dijalani ya, diikuti sesuai aturan itu. Jadi kalau maksimal bisa mengambil beberapa mata
kuliah ya ini bisa lebih cepat. Hitungnya kan per mata kuliah ya. Per bulan tapi maksimal ke 24 mata kuliah. Ya, karena per bulan ya hitungannya nanti yang enggak segera menyelesaikan ya itu terbayar terus ya. Kalau harusnya 3 semester, kalau memang nggak selesai sampai skripsi selesai. Nah, karena kemarin saya juga barusan menandatangani dokumen skripsi itu sejak tahun berapa, jadi dia kan mundur. Dia kok mas malah RDW, padahal pinter dia, guru yang hebatnya, guru yang sudah profesional, ya jam terbangnya tinggi. Ini sering ikutin lomba di tingkat pusat, sering menang. Tapi ternyata nasibnya karena dia tidak bisa naik pangkat, karena tidak selesai kuliah. Seperti itu rugi sendiri kan, bayar terus ya. Bayarnya per bulan bukan per mata kuliah. Kalau per bulan kan tidak selesai ya kita yang untung ya, lembaga ya UGUS yang untung. Tapi secara pribadi saya memotivasi teman-teman untuk bisa menyelesaikan sesuai target. Yang SMA ya targetnya 6 semester ya maksimalkan itu, yang 1 3 semester ya itu ya. Selain keuntungannya dapat ilmu, dapat tambahan wawasan, juga keuntungan penjenengan itu selalu saya sampaikan. Baiklah, itu semuanya akan saya sampaikan materinya. Nah, ini ya bisa dibaca dulu, bisa dilihat ya. Bisa tuh. Pengantar SPM-nya ini. Ini pertemuan pertama kemarin. Nanti akan saya kirim di sepadan ya, pertemuan dari materinya. Apa strategi pembelajaran bisa dibaca ya? Bisa Bun. Strategi pembelajaran merupakan salah satu model keilmuan dan keterampilan dalam melaksanakan proses pembelajaran saat di kelas. Nah, jadi perlunya strategi ini sebagai senjata juga yang model awal. Kalau belum pernah ngajar dari SMA langsung ini ngajar TK, ini kan bingung. Nah, itu harus punya strategi, cara yang harus digunakan supaya proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, untuk kelancaran pembelajaran. Dan ini istilahnya atau makna dari strategi sendiri adalah cara atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, mau masak punya apa, caranya bagaimana supaya cepat, supaya nggak capek. Nah, sekarang ada chopper itu ya, tinggal masukin bumbu sudah nggak capek ya tangannya. Nah, itu kan termasuk strategi cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada yang mengatakan dengan menggunakan model teknik ya, dalam belajar ini yang disebut strategi belajar, cara yang digunakan. Yang kedua, menurut Chomsky ini ada rancangan strategi belajar, rancangan rencana sampai rancangan ini istilah saja. Kemudian yang Boer dan Stilwell ini penerapan perencanaan atau metode sama ya, yang atas itu cara, yang kedua rancangan, yang ketiga metode, beda istilah. Kemudian menurut adalah apa yang harus dikerjakan di strategi itu, apa yang harus dikerjakan. Mau masak tadi bumbu
Jadi ya kemarin sudah gaduh-gaduh, sekarang bakso. Nah, ke pasar dulu yang dikerjakan apa? Oh, beli dagingnya. Terus ini ya dibikin bulat-bulat ya terus kemudian menyiapkan perlengkapannya, ada sapi, ada mie, ada petri, apa yang saya kerjakan kan ya dari beda ya masaknya. Sama juga ngajar tiap hari materinya beda, maka harus menyiapkan strategi. Oh, yang saya kerjakan nanti apa itu materinya tentang kerjasama misalnya. Kerjasama nanti saya harus merancang ini anak-anak besok saya suruh untuk diskusi apa yang menarik sekarang. Misalnya kalau dalam bulan puasa bisa ini ya lomba, misalnya lomba baca Al-Quran atau Iqra yang masih sesuai. Mungkin ada yang sudah pintar ngaji, nah itu menyiapkan bahan untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya apa? Supaya anak itu pintar ngaji. Materinya beda ya, harus disiapkan sesuai materi. Apa yang harus dikerjakan? Yang Suparman perpaduan dari kegiatan cara membersihkan. Kegiatan cara membersihkan baik materi anak didik, media, semuanya juga sama ya strategi. Materinya apa? Anak didiknya itu usia apa? Nah, media atau alat yang digunakan waktunya berapa? Supaya untuk mencapai proses pembelajaran yang tercapai satu tujuan. Tujuan itu di pokok bahasan ya. Kesimpulannya ini setelah belajar adalah cara kita terutama guru ya, kan yang karena pembelajaran itu kan guru ya. Pembelajaran itu ada yang belajar, ada yang mengajar. Jadi sebuah pembelajaran merupakan rancangan dari sistem pembelajaran yang menjelaskan komponen dari suatu pelajaran dan hal yang akan mencapai hasil belajar yang baik. Jadi strategi itu rancangan berbagai versi ya, rencana, cara, rancangan. Apalagi kita di metode. Kesimpulannya ini itu merupakan rancangan atau kalau yang umum ya rencana dalam pembelajaran. Nah, ini dituangkan dalam bentuk tulisan ya. Tidak boleh mikir terus ngarang terus tulisan, tidak dituangkan dalam sebuah dokumen rancangan. Ini yang disebut dengan rencanaan pembelajaran RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran sudah ada rencananya di RPP itu atau RPH ya. Jadi nanti bisa mingguan dan klasifikasinya ini ya, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang interaktif, ada yang mandiri. Saya harus cepat ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Strategi itu S-nya semangat. Nah, jadi guru harus semangat. Tidak boleh banyak pikiran, banyak tugas, banyak pekerjaan, terus tidak semangat. Nah, ini di depan kelas kan ya, anak-anak juga tambah semangat lagi ya. Nah, apalagi guru PAUD kan harus energi, terampil ya, punya keterampilan terutama dalam mengajar, tahu persis ya kondisi anak-anak seperti apa. Terus kalau anaknya lebih pintar ya, harus lebih terampil lagi, bagaimana bisa menarik, bagaimana bisa merubah suasana ya. Awalnya itu enggan untuk sekolah ya, tapi karena suka sama gurunya selain cantik itu juga
menarik ya. Karena guru punya banyak cara keterampilan dan ramah jelas ya. Meskipun mungkin maaf ya, aduh ini untuk bayar kuliah belum dapat, nanti anaknya mau lebaran belum dapat baju lah itu. Guru bersemut aja ya, cenderung. Nah, akhirnya nggak ramah, malah marah-marah di kelas. Kan, Pak ya. Mungkin anak dosen malah besok nggak mau sekolah. Dan aktif ya. Aktif itu ya bukan berarti harus lari ke sana kemari ya. Aktif itu bisa memahami ya, bisa tahu kondisi siswa. Nah, mungkin ada yang rame, ada yang diam saja, ada yang bergerak. Nah, ini jadi harus pinter-pinternya menyesuaikan. Harus aktif ya, tidak boleh guru cuma duduk di depan, tulis, itu. Jadi saya sekian ya, nanti untuk orang tua sekian ini ya, Mas. Ini pas banyak-banyaknya kebutuhan ya. Ini berasnya sekarang harganya sudah melambung tinggi. Waktu kembali ini nanti saya akan malah fokus ya. Dan tekun itu ya sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi tekun, nggak boleh nyerah. Karena ya saya ini ya mau ngajar nggak paham ya, harus tekun, harus mau belajar. Gimana ya supaya itu bisa pinter, supaya bisa cakep, rajin masuk sekolah. Dan E-nya energik ya, energi tadi ya, semangat, tampil, bisa energi giat itu bersama dengan tekunnya. Dan yakin. Jadi meskipun kita belum punya ijazah S1, yakin saja kalau kita itu bisa mengajar dengan baik. Nah, apalagi nanti kalau sudah S1 selesai, sudah amat sangat yakin ya. Jadi meskipun belum S1 ini bisa mengajar lebih baik daripada yang lain. Sehingga strategi pembelajaran ini bisa terlaksana dengan saya itu ya yang pertama ya. Bisa dipahami Ibu-Ibu? Bisa ya, sedikit ya. Ibu, insya Allah bisa. Untuk yang kedua kan saya share lagi. Sebelumnya ini masih kurang. Kita foto bareng dulu deh, belum ya, lupa ya. Semuanya videonya, fotonya yang kami ya, yang suka nih masih kelihatan semuanya, jangan dimulai ya Mbak Irma ya. Saya ambil dulu fotonya, nanti silakan di depan TV, senyum, jangan cemberut gitu, karena hari ini kita harus semangat, perjuangan kita masih panjang sampai nanti sore. Tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan keluarga, demi cita-cita kita bersama, lulus bersama dengan mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Semangat. Monggo silahkan saya foto dulu. Oke, sampun Bu, sudah semua, sudah cantik-cantik.
senyumnya semangat. Semangat tapi nanti ya. Nggih pun nggih. Apanya? Nggih. Kan itu harus wajah ya lihat ini ya. Ya, betul Bunda. Jangan jangan ini hebat. Betul sekali. Nah, seperti saya udah tua ya kayak ini ya. Udah cukup ya. Sudah sepuh tapi masih semangatnya masih luar biasa Bun. Oke, untuk yang kedua saya lagi ini ya pertemuan kedua. Ini gambar apa ya? Kelihatan anak-anak di kelasnya ini. Ini apa ya? Apa ini es buah? Ini market. Ini diskusinya ini ya. Kasih agar pembelajaran ini sudah dikasih tadi ya. Materinya ya. Ini juga sama ya. Dari satu pelajaran ada kompetensi yang diciptakan oleh guru dan seluruh pelajar. Jadi ya, untuk yang materi kedua itu sama satu pembelajaran kondisi yang diciptakan guru ini kan usaha sama ya. Kemudian ini usaha dan cara ini yang bersama tadi yang saya ulang ya. Kemudian ini strategi belajar dan meningkat mengajar. Definisinya strategi diaturkan ini ya plan definisi lo ya. Saya sebagai fakta sebagai ya macam bersama rangkaian kegiatan yang desain untuk mencapai tujuan. Desain dirancang di program sama juga definisi tidak pernah ulang. Nah, urgensi itu pentingnya seperti belajar. Yang pertama sangat penting untuk mencapai tujuan belajar yang sesuai dengan keinginan pendidik dan peserta didik. Jadi belajar itu penting karena sesuai dengan keinginan. Jadi bukan keinginan guru saja, pendidik saja, tapi juga keinginan peserta didik. Jadi ada kesepakatan ya dalam pelajaran. Karena besok itu materinya tentang pertanian, gimana kita sebaiknya melakukan kegiatan nanti di belakangnya itu ada tanaman-tanaman, terus yang lain ya dipasang aja sekali hasil pertanian toko ya maksudnya punya ini strategi. Jadi ada punya pendidik dan strategi. Yang kedua pola-pola kegiatan mencapai tujuan. Jadi punya pola itu ya rancangan tadi ya gambaran kegiatan terus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan di kurikulum ya. Kemudian yang ketiga
itu meliputi metode, teknik, yang dilakukan secara tadi ya. Tidak hanya disampaikan secara lisan, tapi harus bisa tercatat terdokumen. Kalau sekarang kan sudah ada ya RPP jadi itu hanya bukan keinginan guru dan siswa di tempat tertentu, tapi itu nasional. Jadi mau nggak mau, nah guru harus ikutin itu ya, padahal nggak sesuai dengan kondisi masing-masing. Di kota, di pegunungan, di pantai kan beda ya. Jadi guru harus bisa mengemas, bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan. Yang keempat, strategi meliputi metode teknik pendidikan sama. Yang keempat, iklim belajar guru berpengaruh secara besar terhadap pembelajaran dan kegairahan. Iklim pembelajaran itu apa ya tadi ya? Mungkin kalau di kelas anak-anak bosan, jadi guru sudah energi, sudah keringatnya, tapi tidak mau membawa situasi yang menyenangkan, ini tidak akan berhasil. Jadi itu kan bosan dari pagi sampai siang, cuma mendengarkan guru saja, anak tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan. Yang kedua juga perlu ini ya, suasana yang berbeda, diajak ke sekitar kelas yang dekat, ganti tempat, ganti suasana, ganti apa ya, kondisi yang sesuai dengan anak saat itu ya. Jadi kalau musimnya hujan, nah dibawa keluar lah, ini malah anaknya senang lah, orang tuanya nanti yang marah-marah ya, tidak sesuai dengan kondisi, jadi disesuaikan. Atau terlalu panas, ya diajak ke lapangan, sudah tidak sesuai, jadi harus disesuaikan dengan situasi juga kondisi ya. Ini anak-anak baru sakit, nah juga diajak lari-lari, diajak berpacu, ya, yang bikin anak tambah stres, tidak akan berhasil. Kualitas dan keberhasilan pelajaran sangat dipengaruhi kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan metode. Materinya apa, metode yang tepat itu apa, itu guru sudah sangat pinter ya, sama yang sudah ngajar. Dipaksa ya, ini harus kemampuan guru ini harus dioptimalkan. Supaya optimal apa? Jadi nanti guru kan sering cerita yang sudah dilakukan keberhasilan di sekolah seperti apa. Mungkin yang lain bisa saling isi, saling komunikasi. Ya, selanjutnya kegiatan yang dikerjakan oleh guru juga proyek keputusan yang diambil dalam pelaksanaan. Tadi ya, ada kesepakatan konsensual. Tadi ada mengajar tentang guru ya, yang dapat guru ini sini. Judulnya apa tadi? Belajar dan merupakan proses
transformasi ya, ditandai dengan suatu perubahan. Nah, jadi ciri pembelajaran yang baik itu kalau ada perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa. Tapi kalau tidak ada perubahan, stagnan tetap, itu namanya bukan belajar. Meskipun gurunya pintar, cantik, energi, tapi Pak anak itu sama saja ya. Gitu kemarin masuk sekolah itu belum bisa baca kok ya sampai lama belum bisa baca, tapi itu secara umum ya. Tapi kalau ada satu dua anak yang memang apa ya kondisinya itu katakan IQ-nya di bawah 70 ya memang ini kan nggak semuanya. Yang kedua, perubahan sebagai proses belajar dapat ditunjukkan dalam berubahnya pengetahuan, pemahaman, sikap. Nah, jadi tidak hanya cara itunya, tapi juga perubahan sikap sosialnya. Kemarin masih takut, masih tidak berani, dia setelah sekolah itu kok bisa berubah. Nah, ini namanya belajar. Yang ketiga, belajar adalah proses yang aktif. Jadi harus aktif ya. Kalau gurunya mengajarkan dengan pelajaran tambahan atau ilmu. Nah, kalau anaknya mau aktif diajari ini namanya huruf A, B, C. Anaknya tidak mau ya belajar namanya. Yang keempat, mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar. Jadi ya, prosesnya apa? Banyak ya, sesuai dengan situasi yang ada di sekitar individu. Yang kelima, proses yang diarahkan pada itu awal dan jadi semua inderanya dipakai, digunakan ya. Jadi tidak hanya mata saja, tapi juga stimulus yang sangat berbeda. Jadi bisa memahami situasi yang ada di sekitar. Akan mengajar ini gurunya itu mengajar itu mengatur di organisir lingkungan yang ada di sekitar siswa. Pengelolaan ya, pengelolaan di kelas itu yang disebut mengajar. Jadi bisa mengkondisikan situasinya sesuai dan dari yang disampaikan. Bukan salah juga adalah pemimpin belajar. Fasilitas belajar. Jadi selain pemimpin, meskipun pemimpin ya nggak boleh semaunya sendiri. Seterusnya bisa dibaca ya. Pembelajaran, suatu proses belajar, membelajarkan siswa. Kalau yang belajaran kan percaya saja tidak. Ya melihat siswanya mendengarkan apa enggak. Mungkin kayak saya ini ya, karena nggak bisa lihat. Dan tetapi pada proses belajar, proses mendahului sehingga terjadi interaksi tadi ya. Jadi semuanya harus berimbang, baik guru maupun siswa. Dua-duanya aktif, guru aktif, siswa nggak berhasil. Siswa aktif, guru nggak aktif, juga sama. Terima kasih, selesai buku semuanya. Itu ya, nggak maksimal ya mendengarkannya. Tapi bisa dipahami, dimaknai ya, dihayati sendiri, dicocokin dengan kehidupan
hari-hari menyenangkan. Nah, mungkin sudah selesai Ibu, tinggal 1 menit. Semoga bermanfaat, tetap semangat sekali lagi ya. Masih lama nih, nanti sampai sore ya. Ini semangat ya. Semangat itu harus dibutuhkan dalam juga senang biar itu sebenarnya katanya ya. Apapun diri kemudian tetap sehat, terus sehat, kemudian kelancaran pimpinan Allah Ta'ala. Cukup sekian. Maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.